Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, doa adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan. Ini adalah tindakan memohon, meminta, bersyukur atau memuji kepada Tuhan. Dalam berbagai agama dan kepercayaan, doa memiliki makna dan praktik yang berbeda-beda. Namun secara umum doa adalah ungkapan harapan, permintaan, atau rasa syukur yang tulus dari hati. Namun dalam Islam, ada sejumlah waktu ketika berdoa yang insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 7 waktu mustajab untuk berdoa. Simak video dari kami sampai selesai supaya tidak salah paham. Yang pertama yaitu di sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir adalah suatu waktu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Di kisaran waktu hampir mendekati sholat subuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Haji riwayat Ahmad dan Muslim sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang jika kebetulan seorang muslim berdoa, meminta kebaikan dunia dan akhirat ketika itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan waktu yang mustajab itu ada di setiap malam. Haji riwayat Ahmad dan Muslim. Dan juga dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Haji riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberinya. Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 2 yaitu setelah sholat fardu. Berdoa setelah sholat fardu disebut waktu mustajab karena hati masih bersih dan fokus, sehingga doa lebih mungkin terkabul. Setelah sholat seseorang masih berada dalam keadaan suci dan fokus secara spiritual. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi sebagai berikut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa paling didengar Allah adalah di tengah malam terakhir dan setelah sholat fardu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sebagai berikut, maka apabila kamu menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang nomor 4 yaitu ketika lapang. Yang dimaksud dengan lapang yakni adalah sikap yang menerima segala keadaan dengan senang hati, tanpa beban dan dipenuhi rasa syukur, yang diartikan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia baru mengingat Tuhan ketika dalam keadaan tertimpa musibah atau dalam keadaan yang sulit. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Barang siapa yang mengingatkan doanya dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia dalam kesulitan, maka hendaknya ia memperbanyak doa di waktu lapang. Haji riwayat Tirmizi dan Hakim. Yang nomor 5 yaitu waktu azan dan iqamah. Meski waktu ini cukup singkat, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu antara azan dan iqamah. Sebab di waktu ini merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa, memohon ampunan, meminta, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika azan untuk salat telah dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan doa pun dikabulkan." Haji riwayat Tirmizi dan Ahmad. Nomor 6 yakni pada hari Jumat. Hari Jumat tidaklah sama seperti hari-hari pada biasanya, karena hari Jumat adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Haji riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan mengabulkan doanya." Haji riwayat Muslim dan Bukhari. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kapan waktu mustajab berdoa di hari Jumat. Al-Iman An-Nawawi mengatakan bahwa dimungkinkan waktu ijabah berganti-ganti di setiap Jumatnya. Dan yang terakhir yaitu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini merupakan waktu yang kita nantikan semua. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang bernilai setara dengan 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat turun, tak terkecuali malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbitnya fajar." Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 3-4. Maka dari itu malam Lailatul Qadar adalah malam yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak diketahui secara pasti kapan Lailatul Qadar yang dimaksud. Ada baiknya kita selalu berdoa dan melakukan amal kebaikan selama bulan Ramadan supaya kita mendapatkan keberkahannya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Marilah kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam keadaan susah maupun senang, kita harus mengingat Allah. Dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 60 yang artinya sebagai berikut, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi sahabat beriman, dan semoga sahabat beriman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah dalam penulisan teks atau dalam pembicaraan yang tidak mengenakan bagi sahabat beriman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.